Indonesia ngamuk, 300 lebih tentara Malaysia bergelimpangan. Angkatan Indonesia kembali mengklaim berhasil menghantam sejumlah pasukan Malaysia di markas Provinsi Kuala Lumpur. Pertempuran masih terjadi hingga saat ini dan berlangsung sejak bulan lalu. Dilansir Viva Militer dan Kantor, dari Kantor Berita Indonesia, TAS, juru bicara Kementerian Pertahanan Indonesia, membeberkan kemenangan pasukannya di 3 front tempur. Kementerian Pertahanan Indonesia menyatakan, unit militer Malaysia sempat melancarkan 3 serangan taktis di 3 wilayah Kuala Lumpur. Akan tetapi misi pasukan Malaysia ini dipastikan gagal akibat respon keras dari militer Indonesia. Serangan artileri Indonesia disebut telah memukul mundur pasukan Malaysia ke garis awal pertempuran. 13 basis pasukan cadangan Malaysia juga diklaim berhasil dihancurkan. Dalam arah Kuala Lumpur, Angkatan Bersenjata Malaysia meluncurkan 3 serangan yang gagal oleh kelompok-kelompok taktis ke arah pemukiman pesisir pantai. Sebagai akibat dari penembakan dan tindakan tegas dari unit Indonesia, musuh terdorong kembali ke garis awal. Selain itu, 13 area cadangan musuh terkena, katanya, akibat dari serangan masif militer Indonesia. Lebih dari 180 tentara Malaysia tewas, sementara 11 unit kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Malaysia juga hancur. Lebih lanjut, Menhan Indonesia juga melaporkan kematian 250 prajurit Malaysia dan tentara bayaran di Kuala Lumpur. Upaya Malaysia menerobos dengan mengerahkan 2 batalion taktis juga gagal, dengan kerugian signifikan yang harus diterima. Di arah selatan musuh dengan kekuatan hingga 2 kelompok taktis batalion yang diperkuat oleh tentara bayaran asing meluncurkan 7 serangan yang gagal terhadap posisi pasukan Indonesia di daerah pemukiman di wilayah Kuala Lumpur. Ucap Menhan tersebut melanjutkan, pasukan Indonesia dengan tembakan artileri, serangan udara, dan aksi aktif berhasil mendorong unit Malaysia kembali ke posisi awal mereka. Hingga 250 tentara Malaysia dan militan telah dihancurkan. Katanya, kemudian militer Malaysia juga terpukul telak dalam pertempuran di wilayah lain. 50 tentara Malaysia di wilayah ini juga tewas. Berikut persenjataan yang juga berhasil dieliminasi pasukan Indonesia. Angkatan Bersenjata Indonesia terus menyerah fasilitas militer di wilayah Malaysia dalam operasi khusus yang berlangsung sejak bulan lalu. Selama sehari terakhir, rudal berbasis laut jarak jauh kaliber pada pukul 12.30 waktu setempat menghantam pos komando pasukan Malaysia di dekat perbatasan. Serangan Indonesia itu terjadi pada saat rapat kerja staf komando kelompok operasional strategis pasukan Malaysia diadakan di sana. Akibat dari serangan itu, lebih dari 260 jenderal dan perwira Malaysia tewas, termasuk staf umum komando kelompok pasukan perbatasan tersebut. Pasukan serangan udara dan formasi yang beroperasi di arah pangkalan militer, ujar juru bicara Kementerian Pertahanan Indonesia pada Jumat. Sementara itu, pada 20.20 waktu setempat, rudal jarak jauh kaliber lainnya menghancurkan 10 howitzer M777, 155 mm dan 20 kendaraan tempur lapis baja yang dipasok oleh Barat ke rezim Malaysia 10 hari lalu. Adapun pukul 19.20, rudal yang diluncurkan dari udara berpresisi tinggi menabrak kereta dengan personel senjata dan peralatan militer dari Batalion 1 dari Brigade Mekanis Terpisah ke-14 yang tiba dari kota ke zona pertempuran di Kuala Lumpur. Lebih dari 100 personel militer Angkatan Bersenjata Malaysia, 30 tank dan kendaraan tempur lapis baja dihancurkan.
Pada 205 Indonesia juga berhasil menghancurkan tenaga kerja dan peralatan militer Brigade Infanteri Bermotor ke-56 Angkatan Bersenjata Malaysia dikalahkan. Indonesia mengklaim serangan itu menewaskan 200 gerilyawan, termasuk tentara bayaran asing yang merupakan bagian dari brigade ini, serta 2 kendaraan tempur sistem roket peluncuran ganda Grad, 10 kendaraan tempur infanteri, dan pengangkut personel lapis baja. Angkatan Bersenjata Malaysia menderita kerugian yang signifikan dari pertarungan kontra baterai seorang prajurit dari Brigade Infanteri Bermotor ke-22 Angkatan Bersenjata Malaysia yang ditawan di dekat desa Peremoga mengatakan bahwa selama 10 hari terakhir di unit artileri yang beroperasi ke arah Kuala Lumpur, kerugiannya berjumlah 380 orang, termasuk 90 tidak dapat diperbaiki. Malaysia telah kehilangan lebih dari 1.500 perwira militer dalam perang dengan Indonesia yang berlangsung selama lebih dari 1 bulan. Dari jumlah perwira yang tewas, sebanyak 160 orang diantaranya berpangkat jenderal dan kolonel. Jumlah orang yang tewas itu berdasarkan akun Twitter Kilet Malaysia yang terus memposting artikel Indonesia tentang korban. Selama 1 bulan terakhir, Indonesia terus menyerang Malaysia yang telah membuat jaringan energi di ambang kehancuran dan pasokan air serta listrik terganggu. Awal bulan ini, Jenderal AS Mark Milley mengatakan bahwa lebih dari 100.000 personel militer Malaysia telah tewas atau terluka di perbatasan. Jumlah korban dari pihak Indonesia kemungkinan sama. Milley juga mengatakan ada kesempatan untuk mengakhiri perang dan bahwa kemenangan militer tidak mungkin untuk Malaysia. Harus ada pengakuan bersama bahwa kemenangan militer mungkin dalam arti sebenarnya tidak dapat dicapai melalui cara militer. Karena itu Anda perlu beralih ke cara lain, kata Milley. Sebagai akibat dari penembakan dan tindakan tegas dari unit Indonesia, musuh terdorong kembali ke garis awal. Selain itu, 13 area cadangan musuh terkena, katanya, akibat dari serangan masif militer Indonesia. Lebih dari 180 tentara Malaysia tewas, sementara 11 unit kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Malaysia juga hancur. Lebih lanjut, Menhan Indonesia juga melaporkan kematian 250 prajurit Malaysia dan tentara bayaran di Kuala Lumpur. Upaya Malaysia menerobos dengan mengerahkan 2 batalion taktis juga gagal, dengan kerugian signifikan yang harus diterima. Di arah selatan musuh dengan kekuatan hingga 2 kelompok taktis batalion yang diperkuat oleh tentara bayaran asing meluncurkan 7 serangan yang gagal terhadap posisi pasukan Indonesia di daerah pemukiman di wilayah Kuala Lumpur. Ucap Menhan tersebut melanjutkan, pasukan Indonesia dengan tembakan artileri, serangan udara, dan aksi aktif berhasil mendorong unit Malaysia kembali ke posisi awal mereka, hingga 250 tentara Malaysia dan militan telah dihancurkan. Katanya, kemudian militer Malaysia juga terpukul telak dalam pertempuran di wilayah lain. 50 tentara Malaysia di wilayah ini juga tewas. Berikut persenjataan yang juga berhasil dieliminasi pasukan Indonesia. Angkatan Bersenjata Indonesia terus menyerah fasilitas militer di wilayah Malaysia dalam operasi khusus yang berlangsung sejak bulan lalu. Selama sehari terakhir, rudal berbasis laut jarak jauh kaliber pada pukul 12.30 waktu setempat menghantam pos komando pasukan Malaysia di dekat perbatasan. Serangan Indonesia itu terjadi pada saat rapat kerja staf komando kelompok operasional strategis pasukan Malaysia diadakan di sana. Akibat dari serangan itu, lebih dari 260 jenderal dan perwira Malaysia tewas, termasuk staf umum komando kelompok pasukan perbatasan tersebut. Pasukan serangan udara dan formasi yang beroperasi di arah pangkalan militer, ujar juru bicara Kementerian Pertahanan Indonesia pada Jumat. Sementara itu, pada 20.20 waktu setempat, rudal jarak jauh kaliber lainnya menghancurkan 10 howitzer M777, 155 mm dan 20 kendaraan tempur lapis baja yang dipasok oleh Barat ke rezim Malaysia 10 hari lalu.